Shalom jemaat GBPS Sawahan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul kesaksian hidup yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan baca satu persatu. Saudara, jika kita berbicara tentang kesaksian, kita tidak asing lagi karena biasanya kesaksian dimasukkan di dalam liturgi ibadah dan seringkali juga kita melakukannya. Hari ini kita mau belajar dari kesaksian Rasul Paulus yang dituliskannya bagi Timotius, anak rohaninya yang masih muda, yang diberikan kepercayaan oleh Paulus, oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan jemaat Efesus. Nah, yang pertama kita mau lihat bahwa Paulus bersaksi tentang Allah yang menguatkan. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-12, saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita mau lihat bahwa Paulus bersaksi tentang Allah yang menguatkan dia. Paulus menaikkan ucapan syukur karena ia telah dikuatkan oleh Kristus Yesus. Dia menyadari bahwa tanpa kekuatan Allah, tanpa kekuatan dari Tuhan, dia tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa melayani sampai saat itu dia menuliskan surat untuk Timotius. Dari bagian pertama ini kita dapat belajar bahwa kesaksian itu bukan tentang diri kita, tetapi kesaksian itu tentang Allah. Kekuatan yang diberikan Allah bagi kita memampukan kita untuk boleh ada sampai saat ini. Kita melakukan ini dan itu semuanya karena kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita mau lihat yang kedua, Paulus bersaksi akan kasih karunia Allah yang besar. Kita melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, saya bacakan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kita melihat yang kedua bahwa Paulus bersaksi akan kasih karunia Allah yang besar yang dialami oleh dirinya. Paulus menceritakan kembali masa lalunya. Dia berkata bahwa dia adalah seorang penghujat, dia adalah penganiaya, kemudian dia adalah seorang yang ganas atau seorang yang ingin selalu menyakiti orang lain. Ia merasa paling berdosa. Nah, masa lalu yang Paulus lakukan itu dilakukannya di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bisa melihat dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain, Paulus seringkali mengingat, bahkan menceritakan masa lalunya seperti apa. Dan kita melihat bahwa ternyata Paulus mengakui bahwa kalau bukan karena kasih karunia Allah yang besar, dia tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa diampuni, dia tidak bisa dilayakkan, dia tidak bisa dibenarkan. Bahkan dari penghujat Injil, dia bisa menjadi pemberita Injil. Semuanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan Paulus. Nah, kita melihat bahwa ketika Paulus menyampaikan masa lalunya, nah itu ada tujuannya. Jadi kesaksian itu juga bukan hanya tentang mengakui kebesaran Allah, tetapi kesaksian itu juga menolong orang percaya
atau orang lainnya yang belum percaya untuk dapat percaya kepada Tuhan. Cerita masa lalu Paulus bukan untuk supaya dia bangga atau bukan untuk kebanggaan diri, namun supaya orang-orang yang merasa paling berdosa, yang mendengar atau yang membaca dapat menyadari bahwa kasih Allah itu sangat besar. Paulus sudah mengalaminya, sehingga orang yang merasa paling berdosa, orang yang belum percaya kepada Tuhan, dapat percaya oleh anugerah Allah, karena Tuhan mengampuni segala sesuatu asal kita percaya dan mengaku di hadapan Tuhan. Nah, kesaksian Paulus bisa dapat menjadi orang-orang yang sesuai dengan anugerah Tuhan, dapat percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dapat mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa kesaksian itu selain tentang menceritakan kasih karunia Allah dan kesabarannya yang besar, juga untuk menolong orang lain yang oleh anugerah Allah dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Kemudian yang ketiga, kita belajar di dalam ayat yang ke-17, saya bacakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus bersaksi bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Akhir dari kesaksian ini, Paulus memberikan atau menaikkan hormat dan kemuliaan bagi Raja, bagi Allah yang menguatkannya, bagi Allah yang memberikannya kasih karunia yang besar, bagi Allah yang memberikannya kesabaran yang besar. Nah, yang ketiga, kita dapat belajar bahwa kesaksian tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Harusnya ketika kita bersaksi kepada orang yang nampak atau yang ditangkap orang, bukan kita yang hebat, tetapi Allah kita yang hebat. Ketika kita bersaksi, bukan kita yang dipuji, tetapi Tuhanlah yang dipuji. Hari ini kita belajar 3 hal ketika kita bersaksi. Yang pertama, kesaksian itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kesaksian itu bukan tentang perbuatan kita, tetapi tentang perbuatan Tuhan. Kemudian kesaksian atau masa lalu kita untuk menyatakan atau untuk menolong orang lain yang belum percaya dapat percaya dan memperoleh keselamatan. Dan pada akhirnya segala sesuatu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dan Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan, untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan telah menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bersaksi, itu adalah tugas kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kesaksian yang kami sampaikan semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang belum percaya dapat percaya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.